Halo, assalamualaikum guys. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku. Kejadiannya baru terjadi kemarin, hari Sabtu. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian. Jadi, waktu hari Sabtu itu aku sama suami dapat kabar kalau nenek dari suamiku itu meninggal dunia. Meninggalnya di Garut, tepatnya di Toblong. Setelah dapat kabar, kita langsung siap-siap, langsung berangkat ke Garut bersama dengan mertua aku juga. Kita berangkat dari Bandung jam 2 karena kebetulan waktu itu tuh hari Sabtu, pas weekend juga, libur sekolah anak-anak juga, jadi mungkin banyak orang yang liburan, jadi macet di jalan teh. Kita berangkat jam 2 dari Bandung, itu memang macet, sampai ke Toblong jam 10. Jadi ceritanya gini guys, kita dari Bandung rencana mau ke Toblong itu lewat jalan Singajaya. Karena terakhir suamiku ke Toblong itu lewat jalan Singajaya masih bagus guys jalannya. Dan masih sepi kendaraan jalan Singajaya tuh, belum jadi jalan alternatif. Tapi pas kita sampai di Singajaya itu ternyata udah rame banget mobil, maksudnya tuh udah jadi jalan alternatif. Ditambah lagi itu jalannya tuh sekarang rusak. Itu kan jalan Singajaya itu jalannya sempit ya guys, cuma cukup satu mobil. Sekarang dipakai lalu lalang mobil. Kalau mobil pasang rok gitu, mobil cruise, antara berlawanan arah itu kita harus benar-benar hati-hati banget, harus pelan gitu sih jalannya teh, karena memang jalannya sempit, udah mah sempit, kanan kirinya itu gawir sama jurang guys. Ditambah lagi ada kecelakaan mobil yang mobil nyungsep di gawir sampai ringsek gitu si mobilnya teh, menambah medan jalannya itu jadi bertambah sulit guys. Singkat cerita kita udah sampai di Toblong dan setelah itu kita mau balik lagi ke Bandung, kita nggak mau lewat jalan Singajaya lagi. Jadi kita memutuskan untuk lewat jalan Pamijahan. Dan mertuaku memutuskan untuk lewat jalan Pamijahan, sekalian aja kita ziarah ke salah satu makam syekh. Akhirnya oke, kita sepakat mau pulang lewat jalan Pamijahan. Terus ada yang nyaranin kita lewat jalan Taraju. Katanya supaya lebih cepat sampai ke Pamijahan. Di situ tuh mobil kita tuh memang udah sekarat guys bensinnya, dan kemungkinannya tidak akan sampai ke Pamijahan dengan bensin yang hampir habis. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah nanti kalau ada tukang bensin kita berhenti dulu. Karena posisinya itu udah malam dan udah tengah malam dan di kampung juga. Jadi warung-warung itu udah pada tutup guys, termasuk yang jualan bensin juga. Setiap warung bensin sama kita digedor-gedor dan nggak ada yang mau buka guys. Sampai kita mohon-mohon tolong dong bantuin kita, mobil kita bensinnya saat tetap nggak ada yang mau buka dan nggak ada yang mau bangun guys. Sampai akhirnya kita berhenti di satu hutan. Di situ benar-benar nggak ada pemukiman warga, benar-benar hutan guys. Dan jalannya tuh nanjak dan berbelok guys. Karena bensin kita saat, jadi mobil nggak naik guys pas di tanjakannya itu. Yang bikin kita panik itu karena jalannya sempit guys, cuma satu mobil kita di tanjakan nggak naik, mau nggak mau kita harus mundur. Dengan keadaan jalan yang sempit, suamiku benar-benar hati-hati banget ngejalanin mundurin mobilnya karena itu benar-benar jurang dan jurang guys. Akhirnya setelah mundur kita di jalan yang rata, suami dan mertuaku memutuskan untuk turun mobil dan mereka memutuskan untuk cari pemukiman warga. Setelah sekian lama aku dan ibu mertuaku nungguin di mobil, akhirnya suami dan bapak mertuaku dapat juga bensin. Alhamdulillah ada orang baik yang mau nolongin kita, mau ngasih kita bensin. Bapak mertuaku dapat 5 liter bensin dan itu alhamdulillah banget. Dan setelah kita dapat bensin, alhamdulillah mobil kita naik di tanjakan itu.
Saat kita mau bayar bensin, kita sekalian nanya, "Punten Pak, kita mau ke Pamijahan, lewat Jalan Taraju itu kemana ya arahnya?" "Oh iya, Jalan Taraju itu ke sini, belok sini." Pokoknya si bapak itu ngarahin. Tapi tiba-tiba rumah yang ada di depan warung itu keluar seorang bapak-bapak, dan dia tuh ngasih tahu, "Ini rombongan dari mana?" katanya. "Oh iya, kita dari Bandung, kita mau ke Pamijahan, mau nanyain Jalan Taraju." Spontan bapak itu bilang, "Jangan lewat Jalan Taraju mah jelek," katanya. Terus tanjak-tanjakan juga, takutnya nggak naik mobilnya, kalau mau lewat Jalan Karang aja. Terus kata mertuaku, "Kita nyarinya jalan yang lebih cepat aja Pak." "Oh iya, memang jalan yang lebih cepat itu lewat Taraju, tapi Taraju itu tidak saya sarankan," kata bapak itu. "Kalau mau lewat Jalan Karang aja Pak, lewat Jalan Karang memang sedikit lebih lambat, tapi insya Allah aman dan jalannya juga bagus." Akhirnya oke, kita ngikutin saran si bapak itu, kita maju. Setelah itu kita nemu lagi warung yang jualan bensin. Alhamdulillah itu warungnya buka 24 jam tanpa harus kita gedor-gedor. Kita beli bensin lagi, sekalian kita nanya, "Pak, kita mau ke Pamijahan, lebih baik lewat jalan mana ya?" Minta sarannya. "Oh, kalau mau ke Pamijahan lewat Jalan Karang aja Pak," kata si bapak yang punya warung. "Oh, kalau lewat Jalan Taraju kenapa Pak?" kata mertuaku gitu. Terus si bapaknya bilang, "Kalau Jalan Taraju itu nggak bagus Pak, jalannya jelek, jalannya rusak, itu baru dicor. Apalagi sekarang kan habis hujan, takutnya licin dan banyak mobil yang nggak naik kalau lewat Jalan Taraju. Jalan Taraju itu di tengah hutan Pak, dan jalannya juga jelek, banyak mobil yang udah kejadian itu nggak naik," katanya gitu. "Apalagi kan sekarang tengah malam, takutnya ada apa-apa nanti bagaimana," kata si bapak yang punya warung. Alhamdulillah beberapa orang juga menyarankan untuk lewat Jalan Karang dan kita ngikutin saran mereka. Dan di situ kita berdoa, mudah-mudahan sebelum jam 3 kita sudah sampai di Pamijahan. Karena Jalan Karang dan Jalan Taraju itu bedanya hampir 2 jaman gitu guys. Dan kita menyusuri Jalan Karang, alhamdulillah sampai ke Pamijahan itu jam 2. Di situ kita makan dulu. Dan kita sempat mikir, mungkin kalau kita nggak dikasih mogok, kita akan terus aja ke Jalan Taraju dan nggak akan ada yang ngasih tahu kalau Jalan Taraju itu berbahaya. Jadi intinya guys, kita dikasih ujian itu tidak semata-mata hanya sekadar dikasih ujian. Pasti Allah punya tujuan tertentu. Kalau mobil kita nggak dikasih mogok, mungkin kita nggak akan tahu kalau Jalan Taraju itu berbahaya. Memang pertolongan Allah itu selalu tepat waktu. Walaupun kita melewati ujian yang menurut kita cukup luar biasa, tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Di sini aku mau nyampein ke kalian guys, kalian mau kemanapun kalian pergi, sejauh apapun, mau jarak kalian dekat atau jauh, jangan lupa berdoa guys untuk selalu meminta perlindungan dan keselamatan sampai ke tempat tujuan ya guys. Karena kekuatan doa itu memang benar-benar luar biasa. Aku yang udah ngalamin, tandanya Allah masih sayang sama kita. Walaupun awalnya dikasih ujian yang lumayan luar biasa ya menurut kita, dikasih ujian mogok di tengah hutan, jauh dari pemukiman, tengah malam pula, harus nyari-nyari bensin, jalan kaki, semuanya luar biasa. Ternyata di balik itu Allah ingin memberikan dan menunjukkan jalan yang lebih baik buat kita. Ya, segitu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.